warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syara Konita. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan non-normatif. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan non-normatif. Perkembangan seorang anak dibentuk oleh faktor baik itu bersifat bawaan, yaitu sesuatu yang ada pada anak bersamaan dengan kehadirannya ke dunia atau bawaan genetik. Sementara ada pula faktor-faktor lain yang berasal dari keluarga atau lingkungan sosial, di mana anak itu tumbuh atau dikenal sebagai faktor lingkungan. Kelainan yang muncul pada seorang anak berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor cetak biru biologis. Yang kedua, faktor genetik dan lingkungan. Dan yang ketiga, faktor konteks sosial. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu tentang faktor cetak biru biologis. Dalam sel tubuh manusia terdapat 46 kromosom yang terbentuk menjadi 23 pasang struktur yang di dalamnya mengandung gen. 23 kromosom berasal dari sperma ayah dan 23 lainnya dari sel telur ibu bersatu bersama-sama membentuk sel pertama dari bayi. Kode genetik bayi bersifat personal, dapat dibaca melalui darah. Kode genetik bayi sangat unik, sehingga tidak satu orang pun yang memiliki kode genetik yang sama, seperti sidik jari. Dalam perjalanannya dapat terjadi kelainan genetis yang lazim dikenal sebagai abnormalitas gen. Abnormalitas ini terjadi ketika kromosom tidak memiliki pasangan atau tunggal atau sebagian kromosom hilang. Abnormalitas yang dapat dikenali oleh sebagian orang yaitu Down syndrome, yang disebabkan oleh adanya kelebihan kromosom di kromosom 21. Faktor yang kedua, genetik dan lingkungan. Dari semua area di mana pengaruh genetik dan lingkungan saling berinteraksi mempengaruhi seorang anak, maka akan ada 2 aspek yang mengundang perbedaan pendapat paling kontroversial, yaitu berkaitan dengan perbedaan gender, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan aspek yang kedua adalah berkaitan dengan peranan, sifat-sifat, serta asal-usul intelijensi. Perbedaan ini muncul yang mana pada awalnya dipengaruhi oleh faktor bawaan dan mana yang secara prinsip dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Faktor yang ketiga, yang terakhir, faktor konteks sosial. Menurut Bronfenbrenner mengemukakan bahwa lingkungan seseorang anak secara bertahap diperluas mulai dari lingkungan yang paling langsung berhubungan, memiliki dampak paling berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan anak, hingga ke lingkungan yang dampaknya paling tidak langsung berhubungan dengan anak, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah, aturan-aturan pajak, dan sebagainya. Konteks di mana seorang anak atau individu tunggal memegang peranan amat penting karena perubahan-perubahan yang terjadi memberikan pengaruh pada setiap tahap usia dan aspek perkembangan. Bagaimana konteks sosial ini bisa berpengaruh pada anak? Yang pertama, keluarga. Kedua, status sosial ekonomi dan fungsi keluarga. Ketiga, kemiskinan. 4, perbedaan budaya. 5, ketangguhan. Dan yang terakhir, ke-6, penanganan. Itu tadi materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan non-normatif. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.